Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan pembacaan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-32, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Di kalangan golongan muda sekarang, terdapat kata yang cukup mengerikan, secara khusus bagi para mereka yang sedang menjalin hubungan jarak jauh atau long distance relationship. Meski terkesan agak remeh, namun sebenarnya persoalan hubungan jarak jauh menjadi masalah dalam hubungan yang berisikan beragam faktor yang esensial. Maksudnya, terdapat hal-hal penting yang perlu digumuli oleh setiap pihak dalam sebuah relasi, yaitu komitmen dan orientasi hati, serta pikiran. Paling tidak, kedua hal itu menjadi tantangan terberat sekaligus menjadi elemen yang cukup menentukan keberlangsungan sebuah relasi. Persoalan LDR tidak melulu identik dalam hubungan asmara, tetapi dapat juga mewujud dalam relasi antara orang tua dengan anak, sesama saudara, bahkan antara umat dengan Tuhan. Inti utama dari LDR sebagai masalah dalam relasi berada pada kemampuan setiap pihak untuk berkomitmen dalam menjalani relasi secara konsisten dan hati serta pikiran yang tetap berorientasi pada pihak lain ketika interaksi fisik tidak dapat terjalin secara penuh. Kedua hal ini sangat diperlukan agar keintiman relasi tetap terjaga, perasaan sayang tetap terbangun kokoh, dan hubungan terus dapat berjalan. Bangsa Israel pun mengalami persoalan LDR ketika Musa sedang berhadapan dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Terdapat jarak yang seolah memisahkan bangsa Israel dari Musa dan Tuhan. Nampaknya mereka sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan Musa dan Tuhan. Namun sungguh disayangkan, mereka gagal untuk mempertahankan komitmen dan orientasi hanya kepada Tuhan. Itulah mengapa mereka meminta Harun untuk menciptakan Allah untuk disembah. Lembu emas yang dibuat Harun pun menjadi simbol dari ketidakmampuan bangsa Israel untuk berkomitmen dan tetap mengarahkan hati serta pikirannya hanya kepada Tuhan. Sahabat Alkitab, long distance relationship dapat terjadi di tengah relasi antara kita dengan Tuhan. Beragam masalah, pergumulan, ketidaknyamanan hidup, doa-doa yang kita rasa belum juga terjawab dapat mewujud sebagai LDR yang membuat Tuhan terasa begitu jauh dari kita. Namun, hari ini kita pun belajar betapa pentingnya berkomitmen dan mempertahankan orientasi hati serta pikiran hanya kepada Tuhan di tengah segala situasi kondisi hidup. Kiranya setiap kita dimampukan untuk membangun dan menjaga relasi agar tetap membara antara kita dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Marilah kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap berkomitmen dan memiliki hati serta pikiran yang selalu terarah kepada Tuhan di tengah segala situasi dan kondisi kehidupan kami. Entah itu senang maupun ketika kami harus menghadapi pergumulan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.